Kalau kalian ngincar handphone ini cuma gara-gara ini adalah handphone 5G termurah di Indonesia, mendingan kalian tonton dulu video ini. Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan ya ini adalah Redmi 10 5G dan di video kali ini gue pengen ngebahas pengalaman gue saat gue pakai handphone ini yang udah jadi daily driver gue itu selama kurang lebih 1 bulan. Oke teman-teman, hal pertama yang mau gue bahas dari Xiaomi Redmi 10 5G ini adalah masalah iklan. Ya mungkin gak semua dari kalian sebel sama iklan yang ada di handphone Xiaomi, tapi suka nggak suka iklan di Xiaomi Redmi 10 5G ini tuh intrusif banget. Jadi di awal gue setting handphone ini tuh gue emang sengaja menyetujui semua rekomendasi aplikasi yang disarankan sama Xiaomi Redmi 10 5G ini. Nah, salah satu aplikasi yang direkomendasikan itu adalah detik.com. Nah, seingat gue belum sempat buka aplikasi tersebut setelah handphonenya mulai masuk ke home screen. Tapi notifikasi dari detik.com itu terus masuk dan gue cukup terganggu dengan hal tersebut. Emang sih, gue bisa matiin atau langsung uninstall aplikasinya. Tapi kan tujuan gue di sini mau ngetes handphonenya mulai dari awal banget. Iklan juga muncul pada saat gue selesai install aplikasi, kemudian juga muncul di lock screen dan yang bikin gue cukup kaget adanya iklan di keyboard handphonenya. Ya, jadi kalau gue mau ngetik, di atas keyboardnya muncul beberapa iklan tentang rekomendasi aplikasi yang bisa kita install di handphone ini. Dan salah satunya iklan yang muncul adalah iklan pinjol. Sekali lagi, mungkin iklan kayak gini bisa dimatiin dan udah banyak caranya buat matiin iklan ini. Tapi balik lagi, mungkin bagi sebagian orang awam yang bakal terima aja kondisi handphonenya seperti ini dan bakal mikir ribet kalau misalkan harus cari tutorial buat gimana cara matiin iklannya. Hal berikutnya yang gue mau bahas dari Xiaomi Redmi 10 5G ini adalah konektivitas 5G-nya. Karena sesuai dengan namanya, Xiaomi Redmi 10 5G ini sudah mendukung konektivitas 5G untuk penggunaan sehari-harinya. Tapi sayangnya ya teman-teman, gue masih belum bisa menemukan konektivitas 5G selama gue ngetes handphone ini. Meskipun udah gue bawa handphonenya ke daerah Jakarta Pusat dekat-dekat markasnya Indosat yang dimana gue adalah pengguna dari provider tersebut. Cuman sayangnya gue masih belum nemuin konektivitas 5G di handphone yang satu ini. Ya, hal ini sebenarnya bukan salah dari handphonenya, tapi emang jaringan 5G itu belum merata di seluruh Indonesia, bahkan di kota besar sekalipun. Bergeser ke bagian desain dan dimensi dari Xiaomi Redmi 10 5G. Kita bahas dulu untuk desainnya. Sekilas mata menurut gue desain dari Xiaomi Redmi 10 5G ini lumayan cakep dengan bentuk yang mencoba kekinian dengan menggunakan bezel yang flat ala-ala handphone zaman sekarang, tapi dengan bagian backdoor yang agak sedikit melengkung. Bagian belakang atau backdoornya ini juga punya aksen atau motif yang lumayan kasar yang bikin gripnya jadi makin baik dan juga berasa solid. Tapi ya menurut gue sesolid-solidnya Xiaomi Redmi 10 5G ini, feel genggamannya masih berasa handphone murah dan itu wajar karena emang materialnya terbuat dari polikarbonat aja. Sedangkan untuk masalah handlingnya dan juga kepraktisannya, karena emang dimensi dari handphone ini yang cukup besar, jadi agak berasa aja kalau kita mau kantongin, apalagi kalau kalian adalah orang yang suka pakai celana jeans ketat. Jadi berasa nonjol handphonenya. Saran gue sih enaknya handphone ini dimasukin aja ke waist bag ataupun juga tas pinggang biar nyaman pas mau dibawa kemana-mana. Desain yang lumayan besar ini juga dipengaruhi sama ukuran layar dari handphonenya itu sendiri yang punya ukuran 6,5 inci dengan panel yang digunakan adalah IPS dengan resolusi Full HD Plus dengan aspek rasio 20:9 dengan kerapatan pixel hingga 401 ppi dan juga sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3 plus layarnya juga udah support refresh rate 90 Hz. Menurut gue layarnya ini cukup nyaman dipandang dengan output warna yang cukup akurat tapi nggak sampai bikin mata sakit. Oh ya, untuk layarnya ini juga sudah support Widefine L1, jadi buat kalian penikmat konten Netflix udah bisa nikmatin konten Netflix dengan resolusi Full HD. Sedangkan untuk output speakernya, sayangnya Xiaomi Redmi 10 5G ini cuma punya single speaker aja di bagian bawah yang keluaran suaranya lumayan kenceng, tapi emang nggak begitu detail hasilnya. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good
anytime, wherever you're with me. Let's take it slow. Bergeser ke bagian jeroannya, Xiaomi Redmi 10 5G ini menggunakan chipset keluaran dari MediaTek yaitu Dimensity 700 dengan clock speed maksimal ada di 2,2 GHz dengan RAM sebesar 4 GB dan juga penyimpanan internal sebesar 128 GB. Oke, untuk masalah performanya gue tes pakai AnTuTu benchmark, skor yang didapetin bisa tembus di 290 ribuan poin. Cuma di sini gue cukup menyayangkan untuk kualitas gamenya. Entah kenapa saat gue main game PUBG di handphone ini touch samplingnya ngaco banget dan gue berasa delay parah. Gue nggak tahu ini terjadi apa cuma di unit yang gue terima atau emang kalian nemuin juga kasus kayak gini di Xiaomi Redmi 10 5G. Dan selama gue main game di handphone ini gue nggak nemuin kendala overheat atau berasa panas handphonenya. Adem banget, cuman anget-anget tipis aja. Untuk masalah kamera jujur gue nggak bisa berkomentar banyak, takut para Mi fans jadi kecewa. Mending kalian lihat langsung aja hasil kamera dari Xiaomi Redmi 10 5G ini. Oke teman-teman, ini adalah sampel video dari kamera depan Xiaomi Redmi 10 5G ya. Ini perekaman videonya diambil di 1080 30 fps ya. Jadi ini kalau kondisinya gue ngebelakangin matahari ya, karena posisi mataharinya ada di sebelah sana seperti ini teman-teman. Gue nggak bisa bilang nilai ini jelek atau bagus ya. Teman-teman sendiri yang bisa nilai apakah kondisinya bagus atau lumayan atau gimana. Teman-teman sendiri yang bisa nilai ya. Dan ini juga adalah sampel audio dari si Redmi 10 5G. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah sampel video dari Xiaomi Redmi 10 5G teman-teman. Seperti biasa diambil dengan kondisi jalan kaki aja. Dan ini juga sampel audio dari Redmi 10 5G ya teman-teman. Ini gue lagi ada di daerah Puncak ya, lagi main-main aja di sini ya. Ini 1080 dia perekaman maksimalnya ada di 30 fps. Mungkin selain layarnya yang menurut gue bagus, hal yang bagus lainnya dari Xiaomi Redmi 10 5G ini adalah baterainya. Xiaomi Redmi 10 5G ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan itu sangat cukup buat gue karena bisa tahan seharian. Sedangkan untuk pengecasannya sendiri, Xiaomi Redmi 10 5G ini dibekali charger dengan kapasitas pengecasan hingga 22,5 watt meskipun handphonenya cuma bisa nerima 18 watt aja. Dan untuk pengisian daya dari 0 sampai 100% bisa tercapai dalam waktu 2 jam aja, dan menurut gue itu adalah suatu hal yang wajar. Terus gimana? Layak nggak handphone ini buat kita beli? Gini teman-teman, saat ini jaringan 5G di Indonesia itu belum merata. Oke, emang dengan pakai handphone yang udah punya jaringan 5G itu bakal future proof. Tapi yakin deh, kebanyakan orang yang gue kenal itu rata-rata bosenan. Pakai handphone itu cuma hitungan bulan dan udah ganti lagi. Jadi kalau emang kalian pengen beli handphone ini cuma karena handphone 5G dengan harga termurah, kenapa nggak pilih Redmi Note 5G aja? Harganya nggak beda jauh tapi punya fitur yang sedikit lebih baik kayak NFC. Gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.